Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat sore seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta yang Tuhan kasihi. Damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan kita semua dan kita memuliakan Tuhan dan ikut Tuhan seumur hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak, kita memang belum bisa menghadiri setiap kegiatan gereja di gedung gereja kita karena masih terdapatnya wabah penyakit dan peraturan yang tidak memungkinkan kita melakukan hal itu. Tetapi setiap kegiatan gereja kita berlangsung dengan baik dan Bapak Ibu Saudara mengikutinya dengan penuh kesungguhan, baik disiarkan melalui Zoom ataupun YouTube. Kita bisa ikut bersama-sama dalam setiap kegiatan gereja. Hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 akan diadakan doa puasa yang dimulai dari jam 8 pagi dan akan diakhiri setelah acara jam doa selesai. Jadi kira-kira jam 19.30 kita akan buka puasa di rumah masing-masing. Dan pokok-pokok untuk doa puasa itu akan dibagi di grup gereja hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Kegiatan gereja yang lain berlangsung seperti biasa. PKN RB, Persekutuan Kaum Muda Remaja Baptis, diadakan setiap Sabtu jam 18.30 anak-anak muda melalui Zoom. Lalu setelah minggu, di hari Minggu jam 7.45 kelas asuhan sampai dengan kelas dewasa pria wanita senior, ada yang melalui Zoom ataupun melalui YouTube pengajaran Alkitab disampaikan. Jadi silakan melihat di link gereja. Dan kebaktian pagi jam 9 pagi serta kebaktian sore jam 6 sore disiarkan melalui YouTube. Kita akan ikuti setiap kegiatan gereja dengan penuh kesungguhan hati, kesiapan kita untuk menyembah Tuhan pencipta segala sesuatu dan menikmati kebenaran firman-Nya. Anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu ini yaitu Ananda Adnia Jonathan Putra tanggal 7 Juni, Bapak Tio Shansen tanggal 9 Juni, Saudari Vini Purnama tanggal 9 Juni, Ananda Milan Kesa Eliasar Wahyudi tanggal 11 Juni, dan Ananda Joshua Arthur Gunawan tanggal 12 Juni. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti kebaktian sore. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat sore sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Senang bisa berada di sini untuk melayani Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersama beribadah di gereja ini bersama dikarenakan pandemi yang melanda. Ya, kita akan mulai segera ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu nyanyian pujian nomor 15, Puji Allah Bapa. Puji
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, ulurkan Dia. Keluaran 15 ayat 2. Mari kita menyanyikan lagu Mulia.
di sini Tuhan ingin beribadah padamu, ingin menyembah namamu, ingin memuji namamu Tuhan. Biarlah pujian kami bisa menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk dunia ini Tuhan yang sedang dilanda oleh pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan bumi ini Tuhan, dan kami bisa bersama kembali beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas apa yang Kau sudah berikan selama pandemi ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami saat kami ingin memulai ibadah kami. Kau yang sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Kau yang berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu tema kita, Saya Mau Ikut Yesus. Tuhan, lihat ke angkasa.
Bersama pujian yang sangat indah, kita akan melanjutkan untuk menyanyikan pujian. Dari nyanyian pujian nomor 227, Ku Ikut Tuhanku Saja. Pembacaan Alkitab dari Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah dari nyanyian pujian nomor 242 tiap saat.
Indonesia Getsemani yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan jemaat sekalian dalam kebaktian sore hari ini. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian, dan doa saya adalah supaya kita semua mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah. Sekalipun untuk saat ini kita sedang mengalami berbagai ujian iman, namun kita harus tetap bertekun, karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mengecewakan, karena kita percaya bahwa dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita yakin bahwa Yesus Kristus yang kita percaya senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami ada di hadirat Tuhan, kami siap untuk membaca firman Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba dapat menyampaikannya dengan bimbingan Roh Kudus, agar setiap kebenaran firman Tuhan dapat kami pahami, terutama kami dapat melakukan dalam kehidupan kami selama kami percaya kepadamu, dan kami tetap kuat menghadapi berbagai macam tantangan iman kami, karena kami percaya bahwa iman dan pengharapan kami dalam Kristus Yesus tidak akan sia-sia. Berkati kami saat ini dengan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya teringat akan seorang oma dalam pelayanan kami kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saya mulai melayani di suatu tempat, yaitu di stasiun kereta api Tanjung Priuk. Ketika itu saya melayani, mengumpulkan beberapa anak, kemudian beberapa orang dewasa, dan memberikan pengajaran Alkitab. Dan ketika itu ada seorang oma yang saat itu dia bukanlah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, namun dia tertarik untuk ikut belajar di tempat itu. Dan suatu saat dia percaya kepada Tuhan Yesus karena dia begitu antusias untuk mendengarkan setiap cerita, setiap pengajaran, dan dia kemudian dibimbing oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus, saya melihat kehidupannya begitu kuat imannya. Dia sungguh-sungguh memberi hidupnya kepada Tuhan, dan dia mulai tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat dan lebih dekat. Dan saya ingat betul ketika itu dia bukanlah orang yang bisa membaca dengan fasih. Dia membaca dengan sangat terbatas, tetapi karena kerinduannya untuk mengenal Tuhan lebih dekat, maka dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia untuk mulai bisa membaca dengan lancar. Dan saya memberikan kepadanya sebuah Alkitab, dan Alkitab itu menjadi kesukaan dia setiap hari. Dia selalu membaca, dan dia selalu membaca, dan dia akhirnya berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan Yesus. Namun
Akibat dari kepercayaannya kepada Tuhan Yesus itu membuat dia ditolak oleh keluarganya. Anak-anaknya mengusir dia dari rumahnya dan tidak lagi mengakui dia sebagai ibu mereka karena keputusannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 4 tahun yang lalu saya sangat terkejut ketika mendengar bahwa Oma Maria dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Ketika saya datang dan melihat jenazahnya, saya melihat wajahnya yang begitu ceria, penuh dengan sukacita, dan saya meyakini bahwa ketika itu dia telah siap untuk menghadap Sang Khalik, menghadap Penciptanya. Dia siap untuk menghadap Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Dia siap untuk menghadap Tuhan Yesus yang telah menebus hidupnya dari dosa dan telah menambahkan dia dengan Allah. Saya sungguh bersyukur memiliki ibu itu, dan ibu itu sungguh menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi hidup saya, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memberi hidup kita walau apapun resiko konsekuensi yang harus kita hadapi, termasuk dalam berbagai pencobaan, ujian yang berat sekalipun. Tetapi kita harus tetap berpegang pada iman dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus, karena itu tidak akan sia-sia. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 23, Rasul Paulus mengajak setiap orang percaya untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil Kristus. Artinya, dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus kuat, kita harus tekun, kita harus memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Kristus, dan kita harus tetap setia kepadanya, karena kita percaya kalau kita tetap setia kepadanya sampai akhir, maka kita akan mendapatkan bagian yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu bagi setiap orang yang setia, yang percaya dan setia kepadanya sampai akhir hidupnya. Ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab seseorang menaruh harapan kepada sesuatu. Antara lain, umumnya agama, ajaran kepercayaan, filsafat, ilmu pengetahuan, kekayaan, dan lain-lain yang kelihatannya sangat meyakinkan dan menjanjikan kepada orang-orang itu, tetapi dapat menjebak seseorang pada pengharapan yang sia-sia, harapan yang palsu, dan akibatnya orang-orang itu mengalami kekecewaan yang luar biasa. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Alkitab, Injil mengajarkan pengharapan yang pasti. Ini yang tidak didapatkan oleh dunia. Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan pengharapan yang pasti. Kepastian akan keselamatan, kepastian akan pemeliharaan Allah, kepastian akan penyertaan Tuhan, kepastian akan hidup damai dengan Allah, kepastian akan hidup kekal pada masa yang akan datang, serta kepastian akan surga sebagai rumah Bapa yang disediakan kepada orang-orang percaya. Mengapa semua kepastian akan pengharapan itu kita alami? Karena Alkitab dengan sangat jelas menegaskan bahwa ada satu pribadi yang memberikan garansi
ada satu pribadi yang memberi jaminan akan kepastian itu, yaitu ketika setiap orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menaruh pengharapan penuh kepadanya. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini, dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengirimkan surat ini karena dia memberikan pengajaran yang mendasar kepada orang-orang Kolose, sekaligus juga merupakan sebuah penegasan untuk menentang ajaran-ajaran palsu yang berkembang pada saat itu, yang dibawa oleh para bidat atau pengajar-pengajar palsu yang sesat untuk mempengaruhi jemaat Kolose agar meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus sebagai pusat iman orang-orang percaya dan menggantikannya dengan ajaran-ajaran yang lain, yaitu ajaran-ajaran palsu yang diajarkan oleh para bidat, para penyesat, guru-guru palsu yang berusaha untuk mengacaukan ajaran Kristen yang murni dan membelokkan ajaran yang benar itu kepada ajaran-ajaran sesat. Di antara ajaran-ajaran sesat itu adalah filsafat-filsafat kafir dan juga tradisi-tradisi Yunani atau tradisi Yahudi yang sangat menyesatkan. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 dan 16, di sana ditegaskan Paulus menyebutkan ajaran-ajaran sesat itu, dan masih banyak ajaran lain yang sangat menyesatkan. Dan untuk menentang ajaran-ajaran palsu itu, ajaran yang menyesatkan itu, Paulus dengan sangat jelas menguraikan kepastian akan pengharapan di dalam Kristus, supaya jemaat Kolose yang telah teguh, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, harus memegang teguh imannya itu kepada Tuhan Yesus dan tidak mau digeser, tidak mau dipengaruhi untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dan mari kita melihat apa saja yang menjadi penegasan uraian Rasul Paulus agar orang-orang percaya, termasuk kita, tidak boleh meragukan Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan bahwa di dalam Yesus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yesus memberikan, Yesus menjanjikan, Yesus memberi garansi, Yesus memberi pengampunan. Tidak ada pengampunan yang didapat selain di dalam Kristus Yesus. Hanya darah Kristus yang dapat menyucikan dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan itu adalah jaminan. Yang kedua, jaminan yang diberikan di dalam Kristus adalah Tuhan Yesus adalah gambaran Allah yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Kalau kita lihat dalam ayat 15 pasal 1, Kolose pasal 1, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar Allah, tidak ada yang lain. Di dalam Kristus kita melihat Allah. Dia berkata, kalau kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Jadi Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang nyata, yang kelihatan datang di dunia ini. Yang ketiga, Paulus menegaskan bahwa di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu. Dalam ayat yang ke-16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Dia adalah pencipta, tidak ada yang lain. Sejak dulu Dia telah ada. Dan yang berikut, Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dalam ayat yang ke-17 pasal 1 Kolose. Dan kemudian
ayat yang ke-18 pasal 1 dikatakan bahwa ia adalah kepala tubuh atau jemaat. Ia juga yang telah mengalahkan maut, yakni ketika ia bangkit dari kematian. Dialah yang telah mengalahkan maut. Dia juga yang telah bangkit dari kematian, tanda kemenangan atas maut. Kemudian di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kemudian dalam ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan bahwa Dialah yang menunaikan manusia yang berdosa dengan Allah saat kematiannya di atas kayu salib. Jadi ini semua merupakan penegasan Rasul Paulus kepada jemaat bahwa Yesus memberi garansi, Dia memberi jaminan penuh atas iman dan pengharapan kita. Di luar Dia, semua pengharapan itu kosong. Semua pengharapan itu hanya harapan palsu. Yesus menjamin semuanya. Ajakan Rasul Paulus untuk tidak bergeser dari pengharapan dalam Kristus bukan hanya merupakan sekedar kata-kata semata-mata, tetapi ia sendiri telah mengalami itu. Ia sendiri hidup taat, setia dan melayani Tuhan dan senantiasa berpengharapan di dalam Kristus. Dia telah melakukan itu. Itulah sebabnya ia ingin mengajak kepada orang-orang percaya agar mengikuti teladannya. Kalau kita baca dalam ayat 23 dari pasal 1 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Paulus menegaskan, mengajak kepada seluruh orang-orang percaya supaya mengikuti teladannya, jangan mau digeser imannya dari Tuhan Yesus. Harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Seperti Paulus mengatakan itu, dan dia telah melakukan pelayanannya, pengabdiannya kepada Kristus sampai akhir hidupnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat di atas kita dapat memahami, kita dapat mengerti kerinduan Rasul Paulus, yakni bahwa ia ingin agar bukan hanya dia saja yang dapat menyelesaikan pertandingan iman sampai selesai dan mendapatkan mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi dia rindu agar setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun harus memiliki pengabdian, harus memiliki kesetiaan dan memiliki pengharapan penuh, pengharapan teguh untuk tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidupnya, agar sebagaimana Paulus, orang-orang percaya yang setia itu pun juga boleh memperoleh mahkota kemuliaan dari Allah sebagaimana Paulus. Apa yang dapat kita teladani dari kehidupan Rasul Paulus agar kita tetap teguh dalam pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus sampai akhir? Yang pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Firman Tuhan atau Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Saat kita bertekun untuk membaca firman Tuhan, saat kita bertekun
secara setia untuk membaca Alkitab setiap hari, maka kita akan menyadari siapa diri kita, dan karena itu kita akan senantiasa membutuhkan Tuhan, Sang Pencipta itu. Ketika kita membaca Alkitab, firman Tuhan membuat kita untuk mengenal Allah dengan sangat jelas, termasuk mengenal kehendak hatinya, agar hidup kita berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan dan berpadanan dengan Injil Kristus. Firman Tuhan juga dapat membuat kita, yang paling utama adalah bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu membawa kita, mendorong kita, membimbing kita oleh Roh Kudus untuk dapat mengenal satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita mengenal Dia secara benar, kita akan mengasihi Dia, kita hidup untuk Dia, kita mengabdikan hidup kita untuknya, kita mau melayaninya, dan kita mau setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus, dia ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dan dia setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus adalah bahwa ia berbuah dalam segala perbuatannya ketika ia mengikuti Tuhan. Seseorang yang memiliki pengharapan yang benar dalam Kristus serta mencintai firman Tuhan pasti akan membuktikan kecintaannya kepada Tuhan dengan hidup benar di hadapan Allah serta melakukan kehendaknya melalui setiap perbuatan-perbuatan yang nyata. Dalam kesetiaan kepada Tuhan, dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan, dalam kesetiaan untuk menjadi saksi Tuhan, dan setia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia belum percaya kepada Tuhan, dia adalah seorang penggiat agama yang setia, yang taat. Tetapi dia berkata dalam firman Tuhan bahwa dia melakukan semuanya itu tanpa kebenaran yang pasti, hanya berdasarkan pemahaman dan ajaran aturan-aturan manusia belaka. Tetapi ketika dia mengenal kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu mengubah dia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita ketahui bahwa seumur hidup Paulus dia mengabdikan hidup menjadi Rasul Kristus, menjadi saksi Tuhan, dan dia menjadi pengabar Injil yang luar biasa. Asia, Eropa, dan oleh pemberitaannya banyak jemaat Tuhan didirikan. Paulus telah melakukan perbuatan-perbuatan nyata, ya hidup berbuah bagi Kristus. Dan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22a dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan buah-buah itu sangat nyata, yaitu banyak jiwa, banyak jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, dan oleh pemberitaan Injil yang disampaikan olehnya, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah buah-buah nyata dari Rasul Paulus. Yang ketiga, keteladanan yang dapat kita lihat dalam Rasul Paulus agar kita tetap bertahan dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir adalah bahwa kita harus bertahan dalam iman.
Pengharapan yang benar dalam Tuhan Yesus dapat mempengaruhi hidup seseorang untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Kekristenan yang sejati diukur dari kesetiaan seseorang dalam mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. Setia dalam melayani Tuhan, setia dalam menjaga hati dan taat kepada firman-Nya. Dan Rasul Paulus pernah melewati berbagai peristiwa yang berbahaya yang mengancam jiwanya. Namun semua itu tidaklah pernah menghentikan langkahnya untuk melayani Tuhan. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 33, Paulus secara jelas mendeskripsikan tentang berbagai tantangan, risiko yang pernah ia alami selama ia menjadi pelayan Kristus. Tetapi dalam semuanya itu dia menjadi pemenang. Dia tetap setia mengabdi kepada Kristus, dan dia sebagaimana yang sudah dikatakan bahwa dia tetap percaya dia telah mengakhiri pertandingan iman dengan benar dan dengan baik, dan dia siap untuk menerima mahkota yang disediakan oleh Allah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus, demikian juga hendaknya kita harus hidup tetap tekun sampai akhir, terus bertumbuh dalam kebenaran, makin mengasihi Tuhan dan firman-Nya, terus menghasilkan buah-buah kebenaran, yaitu jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap bertahan dalam iman dan pengharapan dalam Kristus Yesus, agar kelak kita dapat menerima kemuliaan serta segala harta surgawi yang telah Allah sediakan di surga, yaitu bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan berpengharapan teguh di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saat ini sedang kita alami, persoalan-persoalan, masalah ekonomi, sakit penyakit, persoalan-persoalan yang berat, baik itu yang kita alami dalam pribadi maupun keluarga, atau persoalan-persoalan yang lain, penderitaan, semua itu tidaklah dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kita percaya bahwa di atas segala sesuatu, di dalam segala situasi yang kita alami, Allah senantiasa menyertai kita. Dia berjanji bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang datang di dalam Kristus Yesus dan senantiasa menyertai kita. Dan juga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia juga berjanji bahwa Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Dan karena itu kita harus percaya, kita harus meyakini bahwa dalam segala sesuatu yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu membimbing kita, Dia selalu menyertai kita. Firman Tuhan dalam Roma pasal 28, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan lagi firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia berjanji akan terus menyertai kita, membimbing kita, dan menolong kita. Jadilah orang-orang yang setia kepadanya. Iman dan pengharapan yang telah kita taruhkan dalam Kristus Yesus, hendaknya kita berjanji, berkomitmen untuk tetap setia dan taat
kepadanya sampai akhir hidup kita, agar kelak kita dapat menerima setiap janji-janji Allah dalam firman-Nya, dan kita percaya bahwa Allah senantiasa menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kita untuk tetap teguh berpengharapan di dalam Tuhan, sekalipun kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Kita akan terus berpegang penuh kepada Tuhan. Baik, kita akan nyanyikan pujian respon kita dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ku dengar Yesus memanggil. Yesus memanggil.
Sekarang waktunya kita akan memberikan yang terbaik dengan cara memberikan kepada bersebar kita. Saya akan membacakan panggilan memberi dari Ulangan 15:2-4. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dan terima kasih atas sore hari ini kami bisa berkumpul bersama, dan kami akan memberikan persembahan serta terpuluhan kepadamu, dan kiranya berkati persembahan dan persekutuan ini agar dapat menjadi berkat di gerejamu ini dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan berkati persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan tidak terhitung berlimpah bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan, agar pekerjaan Tuhan baik di gereja itu maupun di gereja cabang-cabang dapat tetap terlaksana. Apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Mari kita mengakhiri ibadah sore kita dengan doa pengembalaan dan mohon berkat Tuhan. Setelah itu kita menyanyikan pujian Aku Memuji Kebesaran-Mu. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Engkaulah Bapa yang memelihara kehidupan kami, tempat pengharapan kami, bahkan ketika kami bergumul, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh datang berbakti bersama. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan keluarga kami. Juga kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta ini. Dan kiranya Tuhan terus dipermuliakan dalam gereja Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya kuasa-Mu menaungi gereja-Mu, memberkati gereja ini dan ke-22 cabang gereja yang lain, dan satu gereja yang mendapatkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan Bapa, kami datang untuk menyerahkan gereja dalam tangan-Mu. Anggota gereja yang sakit kami mohon Bapa memberikan kuasa yang memberikan kesembuhan. Kami membawa kehadiran Tuhan Bapak Alfred Suwok. Mohon kuasa-Mu menyatakan dia sembuh, dan kami menyerahkan yang terbaik dari Bapa diberikan bagi Bapak Alfred. Bapak, kami berdoa menyerahkan kepadamu Bapak Tio Kim Len, juga yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan bagi dia hingga Bapak Kim Len bisa kembali sehat. Kami menyerahkan kepada Tuhan Bapak Atung. Kami menyerahkan kepadamu Bapak Surya Sampundaka dan juga Bapak Silva. Bapaklah yang memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka semua, karena Tuhan punya kuasa untuk melakukan hal itu. Dan Bapak, kami menyerahkan kepadamu anggota gereja yang mengandung. Kami terus menyerahkan Ibu Tio Sarmi Simamora dan bayi dalam kandungannya. Peliharalah dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Dan ketika nanti kelahiran terjadi, Bapak memberkati sehingga semua berjalan dengan lancar. Bapa yang baik, kami menyerahkan kepadamu gereja ini dan pertumbuhan orang yang percaya, kesatuan di antara keluarga besar Getsemani. Bapa dipermuliakan di dalamnya. Kami menyerahkan bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah yang diberi kuasa oleh-Mu menjalankan roda pemerintahan negara ini. Berilah hikmat supaya mereka melakukannya dengan baik. Lindungi dari segala yang jahat ya Tuhan. Dan biarlah pemerintah dapat membawa seluruh rakyat Indonesia menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Bapak, kami berdoa untuk wabah penyakit yang terjadi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang mengalaminya. Berikanlah pemulihan kesehatan dari Tuhan, dan biarlah wabah penyakit ini bisa berhenti dengan kuasa-Mu. Dan Bapa yang baik, kami menyerahkan pemerintah sekali lagi di dalam tangan Tuhan. Beri mereka hikmat dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Dan akhirnya hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu ini. Bapa, kiranya dipermuliakan dalam hidup mereka setiap hari, dan Tuhan memberkati umat-Mu dengan berkat rohani. Mereka setia membaca kitab suci dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki.
dan berkat jasmani diberikan juga untuk pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Keluarga diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kami menyerahkan doa kami, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Aku memuji kebesaran